Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Marcella Oktaviani Mentari, saya dari kelas 10E. Jadi pada video ini, saya akan menjelaskan sedikit dampak positif dan negatif dari informatika terhadap ekonomi dan hukum. Selamat menonton. Informatika merupakan ilmu yang mempelajari terkait penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi atau komputer. Dampak informatika bagi kehidupan ekonomi. Yang pertama, dampak positif. 1. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerjaan untuk selalu menambahkan skill dan pengetahuan yang dimiliki. Berikutnya, semakin maraknya penggunaan teknologi informatika akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasangan suatu produk. Perusahaan dapat menjangkau pasar lebih luas karena pembeli yang mengakses internet tidak dibatasi tempat dan waktu. Perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi, pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak, harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah, bisnis yang berbasis TIK atau komputer yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Pemanfaatan teknologi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis antara lain internet banking, SMS banking, dan e-commerce. Yang kedua, dampak negatif. Pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Berikutnya, sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemersorotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. Ada aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Dengan jaringan yang tersedia seperti yang terdapat pada beberapa situs yang menyediakan perjudian secara online, para penjudi tidak perlu pergi ke tempat khusus untuk memenuhi keinginannya. Resistensi membeli secara online bagi orang awam yang belum pernah bertransaksi secara online akan merasa jangkal ketika harus bertransaksi tanpa bertatap muka atau melihat penjualnya. Belum lagi ketakutan bila pembayaran tak terkirim atau tak diterima, atau barang tak terkirim, atau bahkan barang dikirim tetapi tak diterima. Berikutnya adalah dampak informatika bagi hukum. Yang pertama, dampak positif. Pertama, banyaknya alat atau produk dari perkembangan iptek yang dapat membantu penegak hukum dalam mengurangi tingkat kejahatan. Kedua, penegak hukum dengan mudah dapat mengontrol dan dapat dengan tangkap menghadapi permasalahan yang timbul di masyarakat. 3. Dengan berkembangnya iptek, masyarakat dengan mudah dapat memahami hukum yang berlaku atau ditetapkan di negaranya karena dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan masyarakat dengan mudah dapat mengakses tentang hukum dan produk hukum yang ada di negara. 4. Memberikan dorongan yang besar bagi konsolidasi demokrasi di banyak negara. 5. Meningkatkan hubungan diplomatik antara negara. 6. Mengakar nilai-nilai demokrasi. 7. Memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. 8. Adanya peranan besar rakyat dalam pengembangan pemerintah. 9. Kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dengan menggunakan teknologi informasi menyebabkan sampaiannya berita dengan cepat, dilakukan secara efisien dan nyaman. Berikutnya, dampak negatif. Pertama, banyaknya produk dari perkembangan iptek yang disalahgunakan sehingga dapat merugikan banyak orang. 2. Banyaknya kejahatan di dunia maya, mulai dari pembobolan rekening sampai penipuan atau hacking ke server pemerintah yang dapat merugikan banyak orang. 3. Negara tidak lagi dianggap sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan. 4. Timbulnya gelombang demokratisasi, yaitu
damaan akan kebebasan. 5. Adanya ancaman disintegrasi bangsa dan negara yang akan menggoyahkan NKRI. 6. Semakin meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, diktator, mayoritas atau tirani minoritas. 7. Timbulnya fanatisme rasial, etnis, dan agama dalam forum organisasi. 8. Timbulnya unjuk rasa yang semakin berani dan terkadang mengabaikan kepentingan umum. 9. Adanya konspirasi internasional, yaitu pertentangan kekuasaan dan percaturan politik. 10. Lunturnya nilai-nilai politik yang berdasarkan kepada semangat kekeluargaan, musyawarah, mufakat, dan gotong royong. Contohnya, pernyataan Gubernur Jakarta dikarenakan teknologi dapat menyebarluaskan dan membentuk opini bahwa hal itu merupakan penistaan agama dan dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk kepentingan politik untuk menjatuhkan Gubernur Jakarta. Baik teman-teman semuanya, mungkin itu saja beberapa sedikit penjelasan dari saya. Semoga apa yang sudah saya jelaskan kepada teman-teman semua tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan saya juga. Sekian dan terima kasih.